Dari Flashers TV di sini. Nah, di video ini saya akan bahas alasan kenapa Yamato adalah Kozuki Oden dan dia bukanlah teman dari Ace yaitu Masked Deus. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video ini langsung muncul di HP kalian. Serta sebelum kalian asal komen, pastikan kalian menonton sampai akhir ya, karena di sini akan saya beri beberapa perspektif terkait Yamato yang bukan saja hanya dia sebagai Kozuki Oden, tetapi mungkin karakter lain juga. Nah, karena pembahasan terkait Oden dan Yamato ini benar-benar menjadi pro kontra di mana-mana, terutama di Facebook, forum One Piece di Indonesia maupun di luar negeri. Di Reddit pun sama, dan bahkan di komen saya pun seperti itu. Bahkan saya sudah membuat vote dan jawabannya seperti ini. Banyak juga yang tidak setuju bahwa Yamato ini adalah Kozuki Oden. Nah, yang penting ini semua kan masih sebuah hipotesa. Jadi jangan sampai ada yang misuh-misuh dan marah-marah sampai ngotot seperti itu. Maka berdiskusilah kalian dengan baik. Nah, di sini sebenarnya saya tidak mengatakan pihak mana yang benar dan juga yang salah. Jadi ini saya hanya akan mengatakan pendapat saya sendiri dan beberapa alasan jika Yamato ini sebenarnya adalah sang Kozuki Oden. Nah, mungkin akan kita bahas dari berbagai macam spekulasi yang saya baca dari komen-komen kalian ini. Nah, yang paling populer pertama adalah bahwa Yamato ini sebenarnya teman dari Ace, yaitu Masked Deus. Jadi banyak yang berkata bahwa Yamato ini adalah Masked Deus yang ada di novelnya Ace. Walaupun sebenarnya bisa saja sih. Karena saya cukup penasaran, jadi saya coba baca novel S ini untuk tahu siapa sebenarnya Masked Deus, dari mana asalnya, dan yang lain-lain. Jadi kita pun tahu, S dia sudah berlayar berarti 4 tahun yang lalu. Karena dia berlayar 2 tahun lebih cepat dari Luffy ini. Kemungkinan dia bertemu Deus pun saat itu, tepatnya 4 tahun yang lalu. Karena dikatakan, Deus ini adalah seperti first mate-nya dari S atau kru pertama dari bajak laut Spade. Bahkan dijelaskan juga masa lalu dari Masked Deus ini adalah dia ini seorang mahasiswa kedokteran yang katanya nilainya jelek, padahal orang tuanya dikatakan sangat pintar yang berbeda dengan Deus ini. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk berpetualang saja. Dan bertemulah dia dengan Ace di Pulau Sixis karena mereka berdua dikatakan terdampar di situ. Lalu jika kita perhatikan lagi dari ukuran tubuh yang sepertinya Masked Deus ini sepantaran dengan Ace, maka seharusnya sudah dapat dicoret dari Masked Deus ini bahwa dia adalah seorang Yamato, karena tubuh dari Yamato ini sangatlah besar. Dan saya pun awalnya berpikiran bahwa Yamato ini adalah orang yang minum-minum bersama Crocus. Tapi jika kita lihat juga, Crocus ini sepantaran dengan Roger, dan orang ini sepantaran dengan Crocus, di mana Oden yang tentunya lebih besar dari mereka. Walaupun tidak sepenuhnya salah, karena warna rambutnya pun yang terang, yang bisa saja itu adalah Yamato yang bersama dengan Crocus. Sebelum itu, yang perlu di-highlight di sini adalah kenapa semua anak buah Kroco-Kroco Kaido ini mengenali itu adalah Yamato. Yang berarti setelan Yamato dengan topeng Oni dan semua pakaian plus borgol-borgol itu adalah tampilan normal dari Yamato ya. Nah, lalu kenapa banyak yang bilang Yamato ini adalah Kozuki Oden? Oke. Mungkin yang paling utama dan terlihat dari raw saja adalah dia menggunakan sabuk Neo Daisuki yang sama seperti digunakan oleh Orochimaru, dimana Oden pun selalu menggunakannya yang kita lihat di flashback. Dan anehnya lagi, kenapa Yamato menggunakannya juga? Karena selain Sentomaru, belum ada di dunia One Piece ini yang menggunakan itu selain Kozuki Oden dan Yamato ini, dimana keduanya berasal dari Wano Kuni atau saat ini berada di Wano Kuni. Lalu yang selanjutnya adalah borgol yang mencurigakan di tangan dari Yamato ini. Kenapa dia tidak melepas borgol itu dari tangannya? Bukankah jika dia seorang putra komandan atau supreme commander dapat dengan bebas meminta kunci apapun itu? Mungkin dia akan dicurigai jika dia meminta kunci dari perebusan Oden pada zaman dahulu. Dan rantainya pun sangat mirip sekali dengan yang Oden gunakan 20 tahun yang lalu saat dia direbus. Dimana pasti akan sangat aneh sekali seseorang sengaja memotong borgol kuat seperti itu untuk jadi permanen di tangannya saja. Sebenarnya untuk dua itu saja sudah jadi bukti yang sangat kuat bahwa itu adalah Kozuki Oden. Serta seperti yang saya katakan di review, bahwa Orochi kembali mention nama Kozuki Oden ini tepat di chapter yang sama dengan kemunculan Yamato. Dan kata-katanya pun sangatlah aneh.
Dia berkata, Kozuki Oden who was supposed to die 20 years ago. Atau mungkin dapat diartikan ini seperti mengatakan Oden dan juga anaknya yang seharusnya sudah mati 20 tahun yang lalu. Yang berarti Orochi sendiri tidak begitu yakin akan kematian Oden 20 tahun yang lalu. Yang jelas, dan lagi-lagi nama Kozuki Oden ini kembali disebut oleh Orochi ini di chapter ini. Yang kenapa harus pas dengan kemunculan dari Yamato. Mungkin ini cukup mirip dengan chapter yaitu ketika pertama kemunculan dari Hiyori yang juga di situ Momonosuke sedang mencari adik kecilnya. Hingga akhirnya terkonfirmkan bahwa Komurasaki adalah Hiyori, adik dari Momonosuke. Yang dapat kita katakan Oda seperti sengaja untuk menyatukan dua orang tersebut di satu chapter yang sama namun masih berupa kode. Apakah saat ini pun akan seperti ini? Dan selain itu juga, hal yang berbeda dari Kozuki Oden dengan kebanyakan orang adalah tingginya yang cukup abnormal. Dia setengah tinggi dari semi raksasa seperti Whitebeard, yang mempunyai tinggi 6 meter. Dan menurut Wiki, tinggi dari Luffy adalah 174 cm. Wah, ternyata lebih pendek dari saya nih. Lalu, Kozuki Oden dia mempunyai tinggi 382 cm. Jika kita jumlah, 2 kali Luffy ini adalah 348 cm, yang berarti masih kurang dikit agar dia menjadi pas dengan Kozuki Oden. Dan jika kita perhatikan di panel ini benar-benar sangat persis tinggi Luffy dengan tinggi Oden jika kita gabungkan 2 Luffy plus beberapa senti untuk menyerupai tinggi dari Kozuki Oden. Serta kata-kata dari Yamato di akhir ini benar-benar sangat mencurigakan menurut saya. Dimana dia berkata, I've been waiting for you. I've been waiting this whole time. Ini seperti ditekankan bahwa this whole time itu sudah sesuatu yang sangat lama. Dan seperti ditekankan juga bahwa dia hanyalah menanti Luffy di waktu yang sangat lama ini. Padahal kita tahu, Luffy baru saja memasuki dunia perbajak lautan 2 tahun yang lalu. Tapi kata-katanya seakan-akan dia sudah menunggu berpuluh tahun lamanya. Seakan-akan dia tahu akan ada orang yang dapat melakukan pembebasan terhadap Wano Kuni ini setelah kematian Kozuki Oden yang butuh 20 tahun lamanya. Harusnya yang mengingat itu semua adalah jika bukan Nine Red Scabbard, di Toki yang diberitahu oleh Oden dan Oden ini sendiri. Jadi jika dia yakin Luffy adalah orang itu, hanya tersisa Oden lah yang paling memungkinkan. Maupun mungkin kalian juga akan berkata, loh Musket Dose kan 4 tahun yang lalu mungkin diceritakan oleh S. Tapi 4 tahun ini sepertinya bukan waktu yang cukup untuk dia sampai berkata I've been waiting this whole time. Seperti dia sudah benar-benar menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu Luffy ini. Mungkin akan ada juga yang berkata, loh jika itu Oden, kenapa kok rambutnya nggak berwarna hitam seperti Oden pada zaman dahulu? Sebenarnya untuk kasus ini kita pun punya contoh lain kan? Ya, itu adalah sang Scabbard terhebat yang menurut saya yaitu Kyoshiro alias Denjiro. Bagaimana dia berubah drastis setelah stres dan kemarahan atas kematian tuannya yang dari muka, mata, dan rambutnya pun bahkan sangat berubah. Serta saya pun pernah membaca ada tradisi di Jepang yang mengatakan seorang dapat benar-benar berubah tampilannya jika dia dikuasai dalam kemarahan. Mungkin Oden pun dulunya seperti ini. Untuk Denjiro sendiri awalnya hitam menjadi warna biru. Itu sesuatu yang sangat aneh sebenarnya. Tapi dari tradisi Jepang katanya ada yang seperti itu. Sebenarnya dari awal pun saya selalu sangsi atau tidak yakin ketika berkata Kozuki Oden ini mati ketika direbus. Di review chapter ketika Oden direbus dan di full kisah hidup Oden pun saya masih tidak yakin Oden ini mati di sana. Kenapa? Karena beberapa alasan seperti karakter mati biasanya terlihat jasad kematiannya. Seperti Whitebeard, S, Belemere, Pedro, Yasui yang terlihat ada makamnya, yang berarti jasadnya ada di situ. Atau bahkan Corazon yang angkatan laut sendiri mengatakan ditemukan jasad satu orang anak buah Doflamingo, yaitu Don Quixote Rocinante yang bahkan membuat Sengoku menangis. Itu semua sudah terkonfirm mereka sudah mati, dan mereka pun terlihat jasadnya. Jadi untuk semua yang jasadnya tidak terlihat, hukum tidak tertulis di dunia One Piece ini adalah orang tersebut belum tentu mati. Mungkin kalian pingin contoh jelas? Coba lihat Pel yang nahan bom atom besar, dia pun masih hidup kan? Dimana bom atom yang dibuat krokodil dia tahan sampai dibawa ke langit. Tetapi hanya terlihat luka di tubuhnya saja yang tidak begitu besar. Itu benar-benar tidak masuk akal. Nah jadi buat yang berkata, Oda tidak mungkin akan menghidupkan karakter yang sudah mati. Ya, ini benar. Itu jika karakter tersebut sudah mati. Mungkin contohnya, jika S atau Whitebeard dihidupkan kembali. Itu tidak mungkin terjadi di dunia One Piece karena Oda tidak menyukainya. Walaupun masalah zombie di Trail Bug ini sedikit berbeda.
di mana karakter seperti Ryuma dan yang lainnya itu pun kita tidak tahu bagaimana ketika mereka masih hidup. Jadi masih oke lah, dan itu pun bukan 100% tubuh mereka. Dan untuk kasus Kozuki Oden ini, bukan dia hidup kembali, tetapi memang awalnya kita yang tidak tahu apakah Oden ini sudah mati atau belum. Dan coba kita flashback kembali, ketika di panel Oden ditembak. Ada alasan lain mengapa Oda membuat siluet ketika pistol yang ditembakkan ke arah Oden ini. Dan kenapa jika Oden benar-benar akan dibuat mati saat itu oleh Oda, kenapa harus dibuat siluet seperti ini? Sangat tidak masuk akal menurut saya. Dan kenapa juga dia tersenyum setelah tertembak, yang berarti dia masih belum mati setelah tembakan dari Kaido. Jadi, sebenarnya saya tidak merasa aneh jika Oden ini benar-benar masih hidup, walaupun pasti bakal hype parah kemunculannya. Dan saya pun sering berkata bahwa Toki atau istrinya masih hidup, karena kita masih belum tahu apa masa lalu dan kekuatan yang lebih jelas dari Lady Toki ini. Serta itu pun akan menjadi plot hole tentang kenapa Oda menunjukkan luka besar di paha Toki, jika akhirnya Toki ini hanyalah sebuah nama saja. Karena menurut saya, Kozuki Oden dan Toki ini semuanya seharusnya dapat menjadi informasi penting ke depan. Dan sangat disayangkan jika mereka sudah mati begitu saja. Setidaknya kita harus tahu dari mana Toki ini tepatnya di 800 tahun yang lalu. Karena katanya dia lahir 800 tahun yang lalu, dan dengan kekuatan buah iblisnya, dia melempar jauh dirinya ke masa depan. Itu semua hanya Toki lah yang tahu tentang itu, dan akan sangat disayangkan jika dia mati tanpa memberitahu itu semua, atau setidaknya ada orang yang menceritakannya lah. Karena seharusnya yang mengetahui itu semua adalah Kozuki Oden ataupun Toki ini sendiri. Serta jika Yamato ini benar-benar Kozuki Oden, mungkin akan dibuat drama seperti kasus Sabo di Dressrosa, di mana kita semua sudah memprediksikan bahwa itu adalah Sabo, tapi masih juga banyak yang ngotot bahwa itu bukanlah Sabo. Dan bahkan ada yang berkata, Oda seperti menggiring atau memberi pancing bahwa itu adalah Sabo, dan akhir-akhirnya akan dibuang bahwa itu bukanlah Sabo. Dan sejujurnya, pada saat itu saya pun tidak percaya bahwa karakter yang menemui Luffy di Colosseum ini adalah Sabo. Hingga setelah berchapter-chapter dia di mode penyamaran, orang yang tanda kutip ini akhirnya benar-benar fix setelah dia memakan merah-merah Nomi. Dan dengan Hikennya diperkenalkanlah dia adalah Sabo, yang menurut saya momennya sangatlah epic. Atau mungkin ada yang bilang juga seperti Raja Riku lah, dimana raja sebelumnya masih hidup dan dia menggunakan topeng Zira untuk menutupi mukanya. Ya walaupun sebenarnya saya kurang suka si Raja Riku ini. Mungkin untuk Sabo dan Yamato ini mungkin akan dapat diambil kembali paralelnya oleh Oda. Dan jika ini Oden, kemungkinan dia akan muncul di momen yang sangat epik, yang kemungkinan besar juga dia akan menolong anaknya, yaitu Momonosuke. Karena pas sekali momen menyedihkan dari Momonosuke, dan kemunculan Yamato ini dibuat paralel lagi oleh Oda. Keduanya pun menurut saya sama, Sabo dan Yamato sama-sama menolong Luffy di arc tersebut. Nah, jadi sebenarnya sampai sini, saya tidak yakin 100% bahwa Yamato ini adalah Oden. Mungkin masih di sekitaran 80% lah. Mungkin inilah akhirnya Oda menjawab pertanyaan kita, siapa karakter legend atau lurking legend yang akan dimunculkan di Wano Kuni ini. Karena saya tidak yakin Big Mom atau Kaido adalah orangnya. Untuk Shiki sebenarnya masih bisa, tapi saya masih lebih yakin bahwa karakter legend ini adalah orang yang baik. Mungkin ibarat Rayleigh-nya lah. Dan di sini pun adalah Kozuki Oden, yang sangat pas dengan kata-kata dari Oda bahwa Luffy akan bertemu Lurking Legend di Wano Kuni yang berhubungan dengan Roger. Ya, Oden sangat berhubungan sekali dengan Roger. Dialah yang membuat Roger sampai ke Locktail. Nah, mungkin perspektif lain yang bikin 20% lainnya adalah jika Yamato ini benar-benar karakter baru. Dan Yamato ini bisa saja dia diam-diam mempelajari tentang sejarah Wano Kuni dan klan Kozuki. Seperti yang Denjiro katakan kepada Sasaki, kau tidak tahu apapun dalam sejarah Wano ini. Mungkin dia dekat dengan Kyushiro dan akhirnya mengetahui tentang sejarah itu semua. Tapi berarti itu mulai terjadi 13 tahun yang lalu. Karena Denjiro baru menjadi Kyushiro di 13 tahun yang lalu. Nah, mungkin dari situ dia jadi sangat respect sekali terhadap Oden dan berpakaian serta bergaya layaknya Kozuki Oden ini. Dan kata-katanya sendiri bahwa dia adalah son of Kaido, yaitu aku adalah anak dari Kaido ini. Yang menurut saya masih sangat aneh kenapa dia malah memihak musuhnya seperti itu. Karena menurut saya juga hanya dengan mengetahui sejarah Wano Kuni saja tidak cukup untuk membuatnya membelot dari bapaknya ini. Dan yang benar-benar masih menjadi penasaran adalah apakah Yamato ini anak kandung dari Kaido? Jika benar-benar anak kandung, berarti dia adalah orang lain ini benar-benar salah dan kemungkinan besar dia adalah karakter baru.
Namun lain cerita jika dia adalah anak angkat, yang bisa saja ditemukan oleh Kaido atau apapun lah. Maka untuk kasus ini masih bisa orang-orang lain menjadi anak dari Kaido. Nah, jadi mungkin segitu analisis saya untuk Yamato adalah Kozuki Oden. Mungkin bagaimana pendapat kalian bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.